Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap DKM atau pengurus Masjid Al-Misbah yang saya hormati, segenap pengurus yayasan, para orang tua saya, pamanda, bunda semua, para jamaah, bapak ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia, majelis rutinan kita, ngaji subuh, mendengarkan nasihat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat dari para sahabat-sahabat beliau yang mulia, mendapat nasihat dari para salafun as-salih kita, para alim ulama kita yang dirangkum di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, jami'il ulama ila amilin wa li jami'il a'immatil arba'atil mujtahidin wa li jami'il awliya'i sa'asatidina wa masyayikhina wa mu'allimina abana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina khususan min ahli al-hadirin wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Imam An-Nawawi ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها برضا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di mana kajian kita nih? Alhamdulillah kita bulan lalu sudah sampai kepada Al-Bab Ats-Tsulatsiy, bab yang ketiga atau bab 33. Kalau sebelumnya bab Ats-Tsunai, bab 22. Maksudnya makalah yang disampaikan itu berpasang-pasangan, sementara ini 33. Bulan lalu kita sudah mendapatkan nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku ilan nas diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa yang pagi-pagi masuk waktu pagi lalu dia mengeluh, mengadukan tentang kesempitan hidupnya, problem kehidupannya kepada manusia, ilan nas faka'annama yashku rabbahu, maka sesungguhnya dia sedang mengadukan Tuhannya.
seolah Tuhan gak adil, seolah Tuhan tidak berpihak kepada dia, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Lalu kemarin kalau tidak salah kita sama-sama membaca doa yang diajarkan oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang ketika Nabi Musa alaihi salam kepepet, ya, terdesak oleh Fir'aun, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sementara di hadapan Nabi Musa adalah lautan. Ala wa'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a Bani Israil. Wahai sahabat-sahabat, maukah kalian aku ajarkan kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa menyeberangi lautan? Fakulna, maka sahabat-sahabat Rasul saat itu menjawab, bala ya Rasulullah, ya mau wahai Kanjeng Rasul. Lalu Rasulullah ajarkan, qala, bersabda baginda Rasul, qulu, ucapkan oleh kalian semua. Ini kemarin kita baca ya. Masih ingat nggak? Yuk, yang masih ingat angkat tangannya. Kalau masih hafal boleh pulang duluan. Ustadz orang mau lanjut. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu dia doa yang dibaca oleh Nabi Musa, yang dibaca oleh para nabi dan rasul, termasuk doa yang juga dibaca oleh kekasih Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah pagi hari ini kembali kami membaca doa yang pernah dibaca oleh kekasih-Mu. Kabulkan ya Allah. Yang kedua, izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan 3 katanya ya. 3 itu baru 1. Yang kedua, waman asbaha aydakhala fis sabah, barang siapa yang pagi-pagi li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang pagi-pagi lah kok sudah susah hatinya, susah jiwanya terkait urusan-urusan keduniaan, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh pagi-pagi itu dia udah marah-marah sama Allah. Seakan-akan lagi-lagi Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak adil sama saya. Giliran mau balik kampung nggak punya duit buat beli tiket. Halo, pagi-pagi dan ngeluh Allah nggak adil, lagi renovasi, piti tak ada. Halo, ngeluh urusan dunia, maka seakan-akan ya sakhiton 'ala Allah, dia udah marah-marah sama Allahnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, jangan marah-marah sama siapa? Jangan marah-marah sama Allah. Kemana nih? Kok lari? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita sudah mengeluh, susah, pagi-pagi masalah-masalah dunia, seakan-akan Allah itu nggak adil sama kita, itu sama saja, Bapak Ibu, sama saja dia lam yardo biqada'illah, tidak rela, tidak nerima, tidak puas atas ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah. Satu. Kenapa nggak boleh? Ya, pagi-pagi kau udah ngeluh. Ustaz, kalau siang boleh. Kan ada yang nawar karena hadisnya kan barang siapa yang pagi-pagi, itu kan pagi Pak Ustaz. Kan anak zaman sekarang gitu, pinter helahnya ya, ngeyel katanya. Kandani kok ngeyel. Kalau siang boleh dong Ustaz, atau sore atau malam. Ya, sama saja, tetap nggak boleh. Ya. Walam yasbir ala balaihi. Satu, dia nggak redho, nggak rela atas ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua, dia dianggap tidak sabar atas ujian yang ditimpakan kepada dia. Walam yu'min biqadarihi, dan dia dianggap tidak beriman dengan qadarnya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna kulla ma waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala. Karena segala yang terjadi atas segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu yang menimpa pada kita, semua tidak terlepas daripada ketentuan-ketentuan Allah. Beberapa pertemuan lalu kan udah saya sampaikan, nggak ada pilihan kita sebagai hamba Allah kecuali menjadi hamba Allah yang pintar bersyukur. Masih ingat nggak 3 hal tuh yang kemudian kita ditantang sama Allah tuh? Nggak ada pilihan kecuali kita menjadi hamba Allah yang sabar. Nggak ada pilihan kecuali kita menjadi hamba Allah yang rela atas ketentuan-ketentuan Allah. Hadis qudsi yang sering saya ulang-ulang, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qadai falyakhruj min ardi wal yatlub rabban siwa. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas anugerah yang sudah aku berikan kepada dia, barang siapa yang tidak mau sabar atas ujian-ujian yang aku timpakan kepada dia, dan barang siapa yang tidak rela atas ketentuan yang sudah aku buat pada dia, falyakhruj min ardi, silahkan deh keluar dari bumiku ini. Masih ingat?
Wal yatlub rabban siwa, silakan deh cari Tuhan selain aku. Enggak mungkin kita keluar dari buminya Allah karena tidak ada sejengkal pun kecuali milik Allah. Tidak akan ketemu Tuhan kita cari selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan al-ma'bud bihaqqin illallah. Ya. Lanjut. Jadi yang pertama mengeluh nggak boleh, yang kedua susah atas urusan-urusan dunia juga nggak boleh. Yang berikutnya apa? Perhatikan Bapak Ibu. Wa man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Nah, ini yang ketiga. Kan bab at-tulasiyu 3. Apa maksudnya? Barang siapa tawaddu'a, pada dasarnya tawaddu itu kan artinya rendah hati ya Pak Haji ya. Tawaddu rendah hati, nggak boleh sombong kita. Ya. Tapi ini konteksnya beda. Man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang merendahkan dirinya li ghaniyyin li ghinahu, kepada orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinahu, maka orang itu hilang 2/3 agamanya. Gede juga itu. Berarti kalau 2/3 hilang, tinggal berapa? Tinggal 1/3. Ya Allah. Jadi nggak boleh Bapak Ibu kita merendahkan. Oh, cium tangan, dicium bolak-balik tangannya. Tapi ya, kita menghormati dia karena kekayaannya, kita rendahkan diri kita karena kekayaannya, nggak boleh. Karena itu seakan-akan 2/3 agama kita hilang dari hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Giliran orang yang kaya datang ke rumah tergopoh-gopoh kita. Halo, apa yang ada di dapur dikeluarin, disuguhkan. Ada kompor disuguhkan. Enggak. Ya, masa kompor disuguhkan. Apa yang kita miliki kita hidangkan kepada dia. Tapi begitu yang datang, orang mungkin yang kita anggap miskin, fakir, ntar dulu ya bentar, saya masih repot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Tamu tetap tamu, enggak yang tua, enggak yang muda, enggak kaya, enggak miskin, enggak pejabat, enggak rakyat biasa. Pokoknya ikraman lid-duyuf. Tamu itu harus kita muliakan. Ya. Muslim, non muslim, orang yang berkunjung ke rumah kita, kita sambut dengan tangan terbuka. Ya. Walaupun kadang-kadang lagi asik-asik istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sebagai tuan rumah, kita muliakan, bangun. Sebagai tamu,
Bagaimana berpikirnya? Saya salam udah 3 kali nih nggak ada jawaban. Mungkin orangnya nggak ada di rumah, atau mungkin orangnya lagi kurang sehat, mungkin orangnya lagi istirahat. Dah balik kanan, pulang. Ya, karena sunnahnya berapa kali? 3 kali. Jangan memaksa. Ya, macam orang nak nagih, tak. Ya. Kenapa nggak boleh rendah hati kepada orang kaya? Karena kekayaannya. Li'anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nas li ajli solahihi wa li ajli ilmihi. Nah ini dunat ta'zimi li ajli malihi. Karena syariat mengajarkan kita bahwasanya memuliakan manusia itu bukan karena harta, karena jabatan, ya, dan lain-lain. Enggak. Lalu apa? Li ajli solahihi wa li ajli ilmihi. Kita muliakan orang itu karena baiknya. Punya harta benda, dermawan dia, baik dia, enggak sombong dia. Nah, kita boleh muliakan dia, tapi bukan karena hartanya, tapi karena kebaikan dia, karena dermawan dia. Kita menghormati alim ulama kita, guru-guru kita, karena apa? Karena ilmunya. Halo? You understand? You understand? Ini supaya kita tidak salah faham bagaimana cara kita menghormati orang. Hormati orang kaya karena kekayaannya. Nanti kan kecipratan nih, dia lagi punya proyek nih. Awas. Itu berarti karena kekayaannya, karena proyek supaya kecipratan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sudah ya. Nah, ini Syekh Imam An-Nawawi menambahkan, qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu. Nah, kita mendapat nasihat nih dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sering kita adakan haulnya, ya. Apa kata beliau? La budda likulli mu'minin, la budda. Kalau di pesantren dulu ngaji kami maknanya itu la budda ora kena ora. Apa tuh? Ora kena ora. Ayo, siapa yang bisa? Tidak boleh tidak. Itu bahasa Indonesianya sama. Ora kena ora juga artinya. Apa maksudnya? La budda, pasti. Apa maksudnya? Likulli mu'minin, bagi setiap mukmin, tidak boleh tidak, bagi setiap mukmin pasti, fi sairi ahwalihi, dalam seluruh keadaannya, situasi kondisinya, min salasati asya'a, itu tidak lepas dari 3 hal. Halo, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dalam setiap situasi kondisi dia, dimanapun kapanpun dia berada, dimanapun dia ada, dimanapun dia tinggal, tidak lepas dari 3 hal nih. Apa itu? Mau tahu? Mau tahu banget apa tahu aja?
bulan besok aja. Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, amrun yamtathiluhu. Ada perintah bagi dia, lalu dia jalankan perintah itu. Kita diperintah sholat, diperintah puasa sama Allah, puasa, diperintah berbuat baik kepada sesama, kita lakukan. Amrun yamtasiluhu, diperintah lalu dia mau melaksanakannya, dia jalankan perintah itu yang pertama. Suami istri muasyarah bil ma'ruf, harus membangun hubungan harmoni dengan baik. Sikap laku kita kepada masing-masing pasangan hidup kita harus baik. Kita sebagai orang tua diperintahkan berbuat baik kepada putra putri kita. Sebagai seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Betul? Kepada jiran tetangga kita diperintahkan juga berbuat baik. Sekedar tanya, boleh, apa kabar, sehat-sehat. Tapi kepo nggak boleh. Halo? Apa nggak boleh? Kepo. Beli kendaraan baru? Iya, itu kredit apa cash? Itu kepo namanya. Cukup. Oh, alhamdulillah. Dah baru nampak nih. Alhamdulillah. Dah selesai. Ya. Orang bahagia kita ikut. Orang senang kita ikut. Senang. Saudara kita susah, kita juga ikut prihatin, empati. Jangan dibolak-balik. Yang dibolak-balik ini yang garai. Apa garai itu? Orang senang, kita susah. Orang susah, kita, nah itu something wrong. Itu berarti belum pernah ngaji kitab Nasoihul Ibad. Saya sederhana aja kitab ini, saya suka sekali, saya senang karena sesungguhnya kitab ini mengajarkan bagaimana membangun harmoni hubungan kita kepada Allah, bagaimana membangun hubungan harmoni kepada sesama. Bahkan bukan hanya kepada manusia. Kitab ini mengajarkan kita harus sayang kepada lingkungan, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul apa benar? Nanti kalau ditanya sama Allah di akhirat, udah disampaikan belum sama Ustadz Ridho? Jangan bohong. Udah ya Allah. Nah, terus? Ya saya lupa. Ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ingat ya, sikit-sikit ingat. Ya disampaikan 3 makalah, ingat 1 aja udah alhamdulillah. Ingat 3-3-nya malah alhamdulillah. Ya, apalagi ini udah sampai bab yang ketiga loh Pak Haji. Ya, bab 2 aja isi makalahnya ada berapa? Ada 30. Berarti Ustadz Ridho udah sampaikan 30. Tambo ini cie. 1 bab as-sulasi. Iya, berarti udah 31 makalah. Ya Allah, separuh aja kita ingat, kita amalkan dalam kehidupan kita. Indah. Insya Allah. Semangat ya. Semangat ya. Baru 1 ya? Baru 1. Perintah lalu dia jalankan. Yang kedua, orang mukmin enggak lepas dari 3 hal nih. Wa nahyun yajtanibuhu, terhadap nahyun itu larangan. Lalu yajtanibuhu, dia hindarkan larangan itu.
Ini juga jangan dibalik, diperintah ditinggal, dilarang dikerjain. Ini kata siapa kemarin makalah keberapa itu? Ahmak namanya, ahmak. Ahmak itu levelnya bodoh, di bawah bodoh lagi. Itu ahmak, kumprung. Bodoh kuadrat itu ahmak. Giliran diperintah dia tinggalin, dilarang dia kerjain. Khamr itu haram, merusak otak kita itu. Malah dia kerjain. Minum-minuman keras. Zina itu ya perbuatan setan, perbuatan iblis. Dia kerjain. Innalillahi wa inna ilaihi na'udzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak turunan kita dijauhkan, dihindarkan dari perbuatan zina yang menghinakan itu. Amin Allahumma amin. Kita, keluarga kita, anak turunan kita dijauhkan dari minum-minuman keras, dari judi dan hal-hal apapun yang dilarang. Dan kita diberikan kekuatan untuk menghindarkan apa yang dilarang. Insya Allah, amin Allahumma amin. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa qadarun, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa qadarun, terhadap takdir yarda bihi, rela dia dengan takdir, nerima dia dengan takdir. Sehat sakit dari siapa? Hidup mati, siang malam, hujan panas, Allah Subhanahu. Enggak ada pilihan, kita harus nerima. Adopiti tak adopiti, kita harus nerima. Kadang-kadang memang ada saatnya enggak ada, tapi yakinlah suatu saat ada. Ketika ada, bersyukur, hemat, karena ada masanya nanti tidak ada. Ketika sehat, ayo gunakan kesehatan, jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya sakit. Insya Allah, watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Hidup ini diputar bagaikan roda, kata Allah. Diputar. Watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kadang-kadang pikiran lagi senang, lapang, alhamdulillah. Kadang-kadang ada masanya agak-agak galau, gelisah, gundah gulana. Ya. Apalagi? Ya. Sabar. Harus sabar. Nah, setidak-tidaknya ya. Fa aqallu halatil mu'min la yakhlu fiha. Ya, setidak-tidaknya fa aqallu, sekurang-kurangnya halatil mu'min, kondisi, situasi, keadaan orang yang beriman tidak boleh sepi, tidak boleh kosong dari tiga perkara itu, ya, min ahadi hadhil asya as-salasati. Enggak boleh kosong, enggak tahu mana yang diperintah, enggak tahu mana yang dilarang. Oh, kita harus tahu. Apalagi dalam Al-Qur'an, al-halalu bayyin, al-haramu bayyin. Ya, yang halal itu terang, jelas. Yang haram terang, jelas. Bagaimana caranya? Ya, duduk di majelis para alim ulama, duduk di majelis ilmu. Fayambaghi lahu
ayyulzima immaha qalbah wa yuhadditha biha nafsah. Selayaknya bagi orang mukmin ini menetapkan himmah di mana? Di dalam hati, qalbahu wa yuhadditha biha nafsahu. Dan dia mengkomunikasikan 3 hal tadi itu kepada dirinya. Selalu diingatkan, ada larangan yang harus kita jauhkan, ada perintah yang harus kita laksanakan, ada takdir yang kita harus rela. Nah, wa ya'khudha al-jawariha biha fi sa'iri ahwalihi, dan dia gunakan dalam seluruh jiwa dan raganya, ya, dalam situasi dan kondisi apapun, bagaimanapun dan dimanapun. Jadi harus sadar kita tuh, ya, jangan sampai kosong. Orang mukmin kok nggak tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, kok nggak tahu kalau itu udah takdir Allah, ketentuan Allah. Harus sadar, kita komunikasikan terus itu. Insya Allah. Al-maqalatu tsaniyatu, udah selesai betulan, ya, tambah 2 jadi tadi itu, ya, sedikit. Al-maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua. Jadi di maqalah yang pertama ada 3 hal tuh tadi udah saya sampaikan, udah selesai, udah khatam. Al-maqalatu tsaniyatu, kali-kali nambah 5 menit boleh? Boleh, ya. Memang sunnahnya itu dilebihkan dari waktu isyraq beberapa menit, ya. An Abi Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, subhanallah, dari Sayyidina Abu Bakar. Nah, nasihat apa nih yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada kita? Salasun la tudraku bitalatin. Ada 3 perkara yang tidak akan tercapai kecuali ada 3 perkara tidak akan tercapai dengan 3 perkara. Menarik juga nih. Salah satu khisalin la tutlabu bitalatati asya, ya. Ada 3 perkara tidak akan bisa dicari, diperoleh dengan 3 perkara. Ada 3 perkara tidak akan bisa diperoleh dengan 3 perkara. Al-ghina bil muna. Al-ghina bil muna. Kaya dengan melamun. Bisa nggak kaya? Saya pengen kaya, tapi ngelamun aja, nggak kerja. Nggak bisa. Ya, cerdas luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, ya, sahabat Nabi, mertua Nabi, ya, bijak sekali. Bidammil mim, dengan dibaca dhammah mimnya, muna. Muna itu jam'un maniyah, jamak dari kalimat maniyatun. Maksudnya fala yahsulu al-ghina bil amani. Tidak akan bisa, la yahsul, tidak akan berhasil, tidak akan bisa kita peroleh al-ghina, kaya, bil amani, dengan cuman duduk manis, ngayal, lamun ngayal, uncang-uncang kaki di rumah, pengen kaya. Gak bisa, kata Sayyidina Abu Bakar. Wasyabab bil khidab. Wah, tersinggung dalam tanda kutip saya nih. Wasyabab bil khidab. Muda dengan menyemir. Rambut udah ubanan. Siapa yang udah ubanan? Saya juga. Kita semir rambut kita kasih warna hitam. Muda? Bisa.
Ya udah, hakikatnya udah tua kita kok. Udah tua-tua aja ngaku. Makanya jangan lupa wala yahsul asyabab bi khidabis sya'ri bil hina. Nah, ini dijelaskan lebih terang lagi. Tidak mungkin kita akan memperoleh kembali muda lagi dengan bi khidabis sya'r, dengan mewarnai rambut bil hina. Jadi henna pacar itu loh. Ya. Ya, pakai buat rambut, kadang dipakai buat kuku, itu hina itu. Henna ya. Henna. Wa nahwi atau sejenisnya. Dua ya. Kekayaan gak bisa kita peroleh dengan melamun. Muda, kembali muda gak bisa kita peroleh dengan menyemir rambut. Ya, makanya yang masih muda nih, gunakan selagi masih kuat tenaga kita, sehat kita. Ya, alhamdulillah Ustadz, umur saya dah 60, tapi saya nggak mau kalah dengan anak-anak muda. Rajin hadir di majelis ilmu, rajin sholat berjamaah, rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itulah Pak Ustadz yang saya harapkan di sisi Allah. Alhamdulillah. Umur boleh tua, tapi semangat tetap. Kalau gitu boleh nggak? Boleh, harus ya. Tapi jangan pernah bermimpi dengan hanya sekedar menyemir rambut lalu seolah-olah kita kembali ke usia 25 tahun lagi. Terakhir, wasihhatu bil adawiyah. Wasihhatu bil adawiyah. Kepengen sehat hanya dengan minum obat terus. Mungkin nggak? Ada yang ketergantungan dengan obat. Itu ikhtiar kita. Tapi nggak cukup dengan itu, kata Sayyidina Abu Bakar. Oh, obat apa aja diminum. Herbal, jamu ini. Nanti orang bilang, itu bagus loh, minum. Itu bagus loh, minum. Jangan-jangan tambah nggak karu-karuan nih si perutnya. Tambah bingung dia nih. Ya. Akhirnya buang-buang air lah. Apalagi orang yang udah di atas 40-50 aja makan udah nggak boleh sembarangan. Nah, ini dia. Ini dia. Enggak cukup sehat itu hanya dengan obat-obatan. Tapi pola hidup juga perhatikan. Pola makan perhatikan. Udah umur 60, 70 sukanya malah begadang malam. Ada datang, udahlah jam 10 game finish, supaya nanti bangunnya cepat, kita bisa sholat subuh jamaah, kita bisa ngaji rutinan seperti ini, insya Allah. Udahlah, jujur ya, jujur, dulu saya kalau ada jamuan-jamuan itu selera luar biasa kita. Kadang kita akal-akali, tapi jangan ngomong-ngomong. Nasinya sedikit. Ayo ngaku, siapa yang suka gini? Jangan ngomong-ngomong tapi disiarkan di Facebook. Tapi sekarang, sudah secukupnya. Sikit aja sikit. Sekedarnya, yang penting menghormati tuan rumah yang punya hajat. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Sadar umur kita, pola makan kita jaga kalau kepengen sehat. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan cuma bergantung dengan obat. Obat boleh, tapi pola hidup. Ya, pola hidup. Sholat juga, ya Allah, hikmah sholat untuk kesehatan luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada ibadah seperti ibadah yang kita lakukan, sholatnya orang beriman. Ya Allah, dokter mengakui saat sujudnya seorang hamba itu sesungguhnya secara medis sedang mengantarkan oksigen ke dalam kepala kita. Satu-satunya posisi yang paling baik agar otak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, itulah saat sujud.
tahajud. Makanya jangan buru-buru, ya, dinikmati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nikmati. Bar. Datang. Udah cukup jangan ngomongin orang mulu. Ngomongin diri kita aja ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik segalanya. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah luaskan hati dan pikiran kita. Allah berikan kesehatan pada kita baik lahir maupun batin. Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita dan guru-guru kita, para alim ulama kita, para pemimpin kita. Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.